Halo, selamat datang di Pak Guru Rizky Mathematics Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, khususnya untuk kelas 10 SMA atau yang sedang menghadapi UTBK, kita akan melanjutkan materi pada bagian trigonometri yang kedua. Nah, sebelumnya kita telah membahas pembuktian aturan sinus. Nah, yang kedua ini ada tentang aturan kosinus. Bagaimana sih pembuktian untuk mencari rumus aturan kosinus? Oke, kita mulai saja. Dibuatkan segitiga sembarang ABC. Pada segitiga sembarang ABC ini kita tarik garis tinggi titik C dari sudut titik C sehingga membentuk garis tinggi CD. Nah, kemudian ada panjang sisinya yaitu panjang sisi A, B, dan C. Nah, untuk penggunaan aturan kosinus itu sendiri bisa mencari salah satu sisi pada segitiga sembarangnya atau salah satu sudutnya. Nah, kasusnya ketika diketahuinya dua sisi ya menghimpit satu sudut. Nah, kita pertama anggap A-nya belum tahu berapa, tapi diketahui sisi B, sisi C, dan sudut A. Yang pertama kita perhatikan pada segitiga BDC. Nah, untuk mencari A kita gunakan teorema Pitagoras. Kita gunakan teorema Pitagoras sehingga untuk mencari A itu sama dengan A kuadrat sama dengan apa? CD kuadrat ya. CD kuadrat ditambah BD kuadrat. Betul. Di sini kan ada C. C itu atau AB. AB itu sama dengan apa? AD ditambah DD gitu kan? Ya. Berarti AB itu sama dengan AD ditambah BD. Oke, nah kita ganti BD sama dengan BD, berarti BD sama dengan AB dikurangi AD ya. Oke, nah di sini AB itu apa? C kan? Berarti BD itu sama dengan C dikurangi AD. Oke, nah ini kita gantikan ke rumus BD-nya. Maka A kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah, nah BD-nya kita ganti oleh C min AD dikuadratkan. Oke, setelah itu ini harus diganti CD itu. CD itu kan sama dengan B. Nah, kalau memuat B berarti kita gunakannya segitiga yang mana nih? Segitiga ADC. Oke, yang kedua kita perhatikan pada segitiga ADC. Mencari, karena sudut A nya kita pakai berarti kita cari sinus A. Coba ya, kita cari sin A. Berarti sin A itu apa rumusnya? Perbandingan sisi depan dibagi dengan sisi miringnya, atau demi kalau disingkat untuk memudah menghafalkan. Depannya dari sudut A itu adalah CD, CD per miringnya adalah AC atau B. Oke. Sehingga kalau dikali silang itu jadi CD sama dengan B kali sin A. Oke, kita simpan dulu CD-nya. Nah, setelah itu masih pada segitiga ADC, kalau misalkan mencari cos A. Oke. Kalau mencari cos A, cos itu apa? Perbandingannya sisi samping dibagi sisi miringnya. Nah, sampingnya dari sudut A adalah di sini adalah AD ya. Oke, sampingnya AD berarti miringnya AC atau B. Betul. Nah, kita kali silang, maka AD sama dengan B dikali cos A. Simpan lagi. Nah, ini dari dua persamaan ini kita substitusi melanjutkan dari penurunan teorema Pitagorasnya. Oke, kita lanjutkan. A kuadrat sama dengan CD itu apa? CD itu B kali sin A kan? Berarti dengan diganti oleh B kali sin A, karena dia kuadrat berarti kita kuadratkan, ditambah C kurangi AD. Nah, ini berarti C kurangi AD-nya diganti oleh B kali cos A. Ini ada B kali cos A ya. Berarti ini kalikan B kali cos A. Gitu. Kemudian ini kuadratkan. Setelah itu sederhanakan lagi sehingga bisa kita tulis A kuadrat sama dengan ini menjadi B kuadrat kali sin kuadrat A
dan ini menjadi C kuadrat ya, ditambah B kuadrat cos kuadrat A dikurangi 2 kali B kali C cos A. Oke. Mengingatkan kembali, ini penjabaran rumus C min B cos A dikuadratkan itu kalau ada pola aljabar A dikurangi B kuadrat itu sama dengan apa? A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kan? Oke. Jadi ini penurunannya menggunakan pola ini ya. Jadi di sini kan A kuadrat, ini artinya C kuadrat ditambah B kuadrat cos kuadrat A kurangi 2 kali sukunya. Berarti di sini 2 kali C kali B, BC cos A gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Baiklah, A kuadrat tuh sama dengan, nah coba perhatikan. Di sini ada yang sama unsurnya. Ada yang bisa kita sederhanakan. Oke, di sini ada B kuadrat, ada lagi B kuadrat ya. Yang ini B kuadrat sin A kuadrat A. Kalau yang ini B kuadrat cos kuadrat A. Nah, karena sama-sama ada B kuadrat ya, kita keluarkan. Berarti bisa kita tulis B kuadrat kali sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ya. Kita faktorkan, B kuadratnya dikeluarkan. Ditambah ini C kuadrat, kemudian ini dikurangi 2 BC cos A. Oke. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi, apa yang bisa kita ganti dari persamaan ini? Ada identitas trigonometri kan? Yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan berapa? 1. Betul. Berarti kita ganti A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 ditambah C kuadrat min 2 kali B kali C cos A. Ini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2B kali C cos A. Selesai sampai di sini. Ini adalah pembuktian untuk mencari aturan kosinus. Ini yang disebut sebagai aturan kosinus. Dalam kasus kondisinya mencari salah satu sisinya yaitu A, diketahui B dan C, kemudian sudut A. Itu artinya dua sisi mengapit satu sudut gitu. Itu bisa kita terapkan. Kalau misalkan kondisinya tidak seperti ini, mungkin bisa menggunakan aturan lain, yaitu aturan sinus gitu. Oke, seperti itulah pembuktian rumus aturan kosinus. Dan selanjutnya sama juga bisa kita mencari B kuadrat, C kuadrat dengan kondisi lainnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi sebelumnya kita telah membuktikan aturan kosinus, yaitu salah satunya untuk mencari A. A kuadrat itu sama dengan apa tadi? B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC cos kali cos sudut A. Oke, atau cos A. Jadi maksudnya di sini kalau untuk mencari A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali sisinya ya, B kali C dikali cos sudut A, atau sudut A ini kan yang diapit oleh dua sisi yaitu B sama C. Kondisinya ini digunakan kalau posisinya diketahui sisi, sudut, sisi. Maksudnya di sini ada sisi B, kemudian ada sudut A, kemudian ada sisi C. Oke, kasus yang lain seperti apa? Sama posisinya sisi, sudut, sisi, cuma di sini unsurnya mungkin kalau mencari garis tingginya ditarik dari titik B, ya, maka yang diketahuinya itu kondisinya A diketahui, C diketahui, dan besar sudut B. Nah, kalau seperti ini berarti kita mencari B kuadrat kan? Maka B kuadrat itu sama dengan apa? Polanya sama seperti ini ya. A kuadrat ya, dua sisinya A sama C, berarti di sini A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali sisinya siapa? AC-nya ya. 2 kali AC cos sudut B-nya gitu ya. Nah, setelah itu sama juga kalau kondisinya C-nya yang dicari diketahuinya A, B, dan sudut C gitu ya. Berarti ini penurunannya jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB kali cos sudut C. Nah, ini kondisi aturan kosinus untuk mencari salah satu panjang sisinya kalau kondisinya diketahui sisi, sudut, sisi.
Nah, dari rumus ini akan kita turunkan mencari kosinus sudutnya atau besar salah satu sudut pada segitiga tersebut dengan menggunakan konsep kosinus. Turunkan aja, kita mencari kosinus A-nya. Dari rumus A kuadrat ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Kalau kita mencari cos A, ini kita tukarkan, dia di ruas kiri asalnya minus jadi plus, atau kedua ruas ditambah dengan 2BC cos A, dan kedua ruas dikurang dengan A kuadrat, sehingga bisa ketulis B kuadrat ditambah C kuadrat minus A kuadrat, gitu ya. Bisa dipahami? Atau simpelnya pindah ruas gitu lah ya, asalnya minus jadi plus, kemudian A kuadrat jadi minus. Nah, setelah itu kita mencari cos A. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per, karena dia ada 2BC maka di sini per 2BC. Ini untuk mencari kosinus sudut A-nya. Nah, seperti itu. Sama juga kalau dari B kuadrat berarti kita akan mencari cos B-nya gitu lah. Berarti cos B-nya itu sama dengan, ini yang dijumlahkan tetap, tulis lagi A kuadrat tambah C kuadrat ya, dikurangi dengan B kuadrat dibagi dengan 2AC. Ini untuk mencari cos B gitu ya. Kalau untuk mencari cos C-nya, baik kita turunkan dari cos C yang ini. Berarti cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurangi C kuadrat dibagi per dengan 2AB ya. Ini adalah untuk mencari rumus kosinus sudut A, kosinus sudut B, dan kosinus sudut C. Kondisinya ini kalau diketahuinya semua sisi pada segitiga tersebut, tapi salah satu sudutnya atau ketiga sudutnya belum diketahui, bisa kita cari masing-masing. Bisa cari cos A dulu, cos B, atau cos C. Jadi kesimpulannya, dalam aturan kosinus ada dua rumus. Kita bisa mencari panjang sisi pada segitiganya atau mencari besar nilai kosinus sudutnya atau besar sudutnya. Yang pertama kondisinya kalau pada segitiganya diketahuinya dua sisi mengapit satu sudut. Nah, itu untuk mencari panjang salah satu sisi. Kalau yang kedua untuk mencari kosinus sudutnya kalau diketahuinya semua sisi gitu. Kita mulai ke contoh soal nomor 1. Pada gambar berikut, panjang BC sama dengan 2 cm dan AC sama dengan 3 akar 2 cm. Panjang AB adalah, pada aturan kosinus, kalau untuk mencari AB kuadrat itu sama dengan apa? Dua sisi yang diapitnya, yang mengapit sudutnya itu A, AC dan BC ya. Berarti di sini AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali BC ya, atau 2 kali AC, AC kali BC cos sudut 45 derajat, itu cos C nya begitu. Tadi kan unsurnya pakai A kecil, B kecil, C kecil, sebetulnya sama aja karena nanti kan penulisan segitiga bisa ABC, KLM, PQR, dan lain-lain. Jadi intinya sisi yang diketahuinya itu keduanya apa gitu ya. Jadi kita gunakan AC dan BC. Oke, langsung aja. Berarti AB kuadrat sama dengan, karena AC nya itu adalah 3 akar 2, 3 akar 2 dikuadratkan ditambah BC nya sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 kali AC nya 3 akar 2 dan BC nya adalah 2 dikali cos sudut C nya adalah 45 derajat. Nah, begitu kita turunkan lagi. 3 akar 2 dikuadratkan jadi berapa? 3 kuadratnya 9, akar 2 dikuadratkan jadi 2, 9 kali 2 18 ditambah 2 kuadrat 4 dikurangi 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Berarti ini 12 akar 2 cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Ini 12 dengan 2 bisa dicoret jadi 6. Akar 2 kali akar 2 nya 2.
Berarti 6 kali 2, 12 ya. Jadi kita tulis 18 tambah 4, 22 kurangi ini tadi 6 kali 2 ya. Karena akar 2 kali akar 2 nya 2. 6 kali 2 itu 12. Berarti AB nya itu sama dengan 22 kurangin 12 itu 10. Berarti 10. Karena dia kalau kuadrat berarti ini ditarik akarnya. Jadi sama dengan akar 10 cm. Maka ini adalah panjang AB. Gitu. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Nomor 2, sebuah segitiga PQR dengan panjang PQ sama dengan 6 cm, QR sama dengan 5 cm, dan PR sama dengan 4 cm. Nilai kosinus sudut Q Kita adalah... mulai bahas soal nomor 2. Kondisinya diketahui segitiga PQR, sisi PQ sama dengan 6 cm, sisi RQ sama dengan 5 cm, sisi PR sama dengan 4 cm. Jadi ini semua sisinya diketahui ya. Yang ditanyakan adalah salah satu sudutnya, yaitu nilai kosinus Q. Kalau mencari cos Q, ya Q ini diapit oleh siapa? Q ini diapit oleh panjang RQ dan PQ. Oke, berarti ini yang nanti dijumlahkan kan, ya. Kan ingat kalau misalkan nyari cos A itu sama dengan ini B kuadrat tambah C kuadrat kurangi A kuadrat per 2BC ya. Nah, kondisinya B tambah C itu yang mengapit sudut yang mau ditanyakannya atau yang mau dicari. Berarti ini kita gunakan untuk mencari cos Q itu sama dengan, nah ini kan dua sisi ya yang mengapit cos Q-nya. Berarti di sini QR kuadrat ditambah PQ kuadrat kemudian dikurangi PR kuadrat ya, dibagi 2 kali apa ini QR kali PQ gitu ya. Jadi di sini polanya aturan kosinus untuk mencari sudutnya itu dua sisi yang diapitnya atau yang mengapit sudut tersebut, QR kuadrat tambah PQ kuadrat kurangi sisi yang lain, berarti PR kuadrat dibagi 2 kali sisinya yang diapit tersebut ya. Ya berarti kita lanjutkan mensubstitusi nilai-nilainya. QR-nya itu adalah 5, berarti 5 kuadrat ditambah PQ-nya adalah 6 kuadrat dikurangi PR-nya adalah 4 kuadrat dibagi 2 kali QR-nya 5 kemudian PQ-nya adalah 6. Cos Q itu sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 6 kuadrat 36 kurangi 4 kuadrat 16 dibagi 2 kali 5 10 kali 6 60. Berarti ini kita bisa sederhanakan, dihitung 25 tambah 36 itu berapa? 61 kurangi 16 berarti berapa? 61 kurangi 16 45 ya, 45 per 60. Nah 45 per 60 itu kita bisa sederhanakan lagi, diperkecil pembilang dan penyebutnya kita bagi berapa? 15 ya. Berarti ini jadi 45 dibagi 15 3, 60 dibagi 15 4. Maka nilai kosinus Q-nya itu sama dengan 3/4. Mudah bukan? Soal nomor 3, diberikan segi 4 ABCD seperti pada gambar. Panjang BC adalah... Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Diketahui segi 4 ABCD dengan panjang sisi AB 10 akar 2, panjang sisi AD 10, besar sudut A 60 derajat, besar sudut D 30 derajat, besar sudut DCA itu 45 derajat. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang BC. Oke. Dalam mencari BC ini, kalau kita gunakan aturan kosinus, berarti rumusnya bagaimana? BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya, sisi yang lainnya dikurangi 2 kali sisinya ya, AB kali AC kosinus sudut yang diapit dua sisi tersebut. Berarti sudut A ini ya, atau ini cos 60 derajat. Ini kita tulis cos A dulu. Cos A nya maksudnya sudut yang dibentuk dari BAC. Nah setelah itu kita substitusikan dengan unsur-unsurnya. AB kuadrat berapa? Berarti 10 akar 2 dikuadratkan. Nah, di sini AC-nya diketahui enggak? Enggak kan?
Kita tulis dulu aja. AC kuadrat dikurangin 2 kali 10 akar 2 kali AC nya itu belum diketahui. Cos A nya adalah cos 60 derajat. Baik, kita simpan dulu. Untuk mencari AC, perhatikan segitiga ACD. Jadi kalau pada segitiga ACD, mencari AC, kita gunakan rumus apa di sini? Aturan kosinus atau aturan sinus. Kondisinya kan dua sudut diketahui dan satu sisi. Berarti itu lebih cocok ke aturan sinus. Maka kalau kita gunakan aturan sinus, AC berbanding dengan sin berapa derajat? Nah, sinnya ke sini ya. Berarti sin D atau sin 30 derajat. Sama dengan sisi yang lain diketahui selain AC siapa? AD. Oke. Nah, selanjutnya sisi yang lainnya siapa? Di segitiga ACD yaitu AD. AD berbanding, AD ini menghadap ke sudut 45 derajat kan? Berarti ini per sin 45 derajat. Setelah itu, karena kita mencari AC, ini kali silang aja. AC sama dengan AD kali sin 30 derajat per sin 45. Kita substitusi nilainya. AC sama dengan AD-nya diketahui 10 kali sin 30 derajatnya itu setengah kali bagi sin 45 derajatnya adalah setengah akar 2. Oke, ini bisa kita coret-coret. Jadi AC-nya itu 10 per akar 2 kan? Kita rasionalkan dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka AC sama dengan 10 akar 2 per akar 2 bagi kali akar 2 yaitu 2. 10 bagi 2, 5. Jadi AC-nya adalah 5 akar 2. Oke, nah kita butuhkan AC untuk memasukkan di rumus kosinus. Di sini ya, yang aturan kosinusnya. Nah, maka ketika AC-nya diketahui 5 akar 2, kita lanjutkan mencari BC. BC kuadrat sama dengan 10 akar 2 dikuadratkan berapa? 10 kuadrat 100, akar 2 dikuadratkan 2, berarti 100 kali 2, 200. Ditambah AC-nya adalah 5 akar 2. Kuadratkan kurangi 2 ya. Di sini 2 kali 10 20 akar 2 dikali AC-nya 5 akar 2 cos 60 derajat berapa? Setengah. Oke. Nah, setelah itu 20 dengan setengahnya 20 bagi 2 bisa ya jadi 10. Oke. Kita hitung lagi 200 BC kuadrat sama dengan 200 ditambah 5 akar 2 dikuadratkan 5 kuadrat 25 kali akar 2 dikuadratkan 2, 25 kali 2, 50. Dikurangi, ini 10 kali 5, 50. Ya. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 50 kali 2 atau 100. Ini BC kuadrat sama dengan 200 tambah 50, 250 dikurangi 50 kali 2, 100. 250 kurangi 100 berapa? 150. Sehingga BC-nya itu adalah akar 150. Berapakah akar 150 kalau kita sederhanakan? Oke, kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya. Berapa kali berapa? Salah satunya harus bilangan kuadrat. 150 itu bisa dibagi berapa? 25 ya. Berarti ini bisa kita gunakan 25 kali berapa yang hasilnya 150? Kali 6. Maka akar 25 nya itu 5. Ini BC itu sama dengan 5 akar 6. Ini adalah panjang BC ya, selesai. Jadi sebetulnya di soal ini kita menggunakan aturan kosinus juga dan menggunakan aturan sinus juga. Untuk mencari BC-nya menggunakan aturan kosinus. Karena di sini kita membutuhkan AC, menggunakan aturan kosinus untuk mencari BC. AC-nya kita cari di segitiga ACD itu menggunakan aturan sinus ya. Intinya harus bisa membedakan di mana kita menggunakan aturan sinus dan menggunakan aturan kosinus untuk mencari salah satu panjang sisi pada segitiga tersebut. Baik, demikianlah pembuktian rumus aturan kosinus dan pembahasan contoh soal yang berkaitan dengan aturan kosinus. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dengan materi selanjutnya yaitu mengenai luas segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, jangan lupa like, comment, and subscribe, share video ini jika bermanfaat.